Batam TV, inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pemirsa Batam TV dan juga adik-adik SMA Negeri 8 Batam yang hadir di sini. Dialog khusus kembali menyapa Anda bersama saya Putri Amini. Kesehatan reproduksi remaja adalah suatu kondisi sehat yang menyangkut sistem, fungsi, dan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja. Pengertian sehat di sini tidak semata-mata berarti bebas penyakit atau bebas dari kecacatan, namun juga sehat secara mental serta sosial kultural. Maka dari itu, pada dialog khusus kali ini kita akan bedah dengan narasumber-narasumber yang kompeten dan sudah disiapkan, yaitu dengan tema kesehatan reproduksi pada remaja. Nah, di sini telah hadir dua narasumber kita. Yang pertama ada Dr. Muhammad Lingga Primananda SPOG selaku dokter spesialis kandungan. Selamat pagi, dokter. Dokter, boleh dong dipakai ininya, ya bisa mungkin menyapa dulu adik-adik di sini deh. Kayaknya udah penasaran ya, pengen dengar suaranya dokter. Berarti dokter saya manggilnya dokter Lingga kah? Dokter Lingga nggak apa-apa ya? Oke, dokter boleh mungkin disapa dulu adik-adik semua di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya ya. Ya, perkenalkan nama saya Dr. Lingga. Saya dokter spesialis obstetri dan ginekologi atau lebih sering dibilang dokter kandungan. Bertugas di Rumah Sakit Awal Bros Botania Batam Center. Oke, sudah tahu siapa nama dokternya? Oke, yang semangat dong. Udah tahu dokternya namanya siapa? Oke. Dan yang kedua ada narasumber kita dari Dinas Kesehatan, yaitu Ibu Desi Arisandi SKEP selaku fungsional penyuluh kesehatan masyarakat. Selamat pagi Ibu Desi. Pagi Mbak Putri. Boleh deh nyapa lagi, tadi kan udah sambutan, disapa lagi adik-adiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. 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 Biar semangat semua ya. Ya, terima kasih Mbak Putri. Iya, semangat pagi ya, harus masih semangat. Nanti jangan lupa disimak, ditulis apa yang menjadi penting. Nanti ada pertanyaan, ada hadiahnya. Oke, siap? Siap. Oke, kita langsung aja mungkin ke dokter Lingga ya. Ke dokter Lingga ya dok. Dok, ini terkait reproduksi, kesehatan reproduksi pada remaja. Mungkin bisa dijelaskan dulu apa itu kesehatan reproduksi dan mengapa penting gitu. Silakan dokter. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi di sini kita fokusnya membahas tentang kesehatan reproduksi terutama pada remaja ya. Remaja itu ya ini audiens kita kali ini, alhamdulillah para remaja usianya usia berapa ya? 15 sampai 16 kan? 17 ada juga. 18 sudah ada? Ada juga. 19? Belum ada. Ya sebenarnya karena kalau definisi remaja atau dewasa itu kan di atas 14 tahun, artinya 18 tahun ke bawah, nah itu masih tergolong remaja. Nah, kesehatan reproduksi pertama, kesehatan itu apa? Apa yang dibilang sehat? Tanpa penyakit, ya itu, ya betul tanpa penyakit betul. Ada yang bisa nih lebih lengkapnya,
apa penyakit aja dibilang. Kalau orang nggak sakit bisa dibilang sehat nggak? Atau kalau orang udah pokoknya dia nggak sakit dia pasti sehat? Enggak ya. Jadi yang namanya sehat itu nggak cuma fisik, artinya bebas penyakit, mental juga, artinya dia nggak stres, nggak ada tekanan fisik, tekanan mental, dan secara sosial, artinya secara bersosial sama orang dia juga baik. Itu harus sehat. Jadi sehat itu fisik, mental, dan sosial. Lalu reproduksi itu sendiri apa? Ada yang udah di sini kelas 1, 2, 3. Kelas berapa sekarang belajar reproduksi ya? Kelas 10. Oh, dari kelas 10 udah belajar ya. Reproduksi. Jadi reproduksi itu mungkin sekilas di SMA udah banyak pelajari. Reproduksi itu adalah kemampuan manusia, laki-laki dan perempuan, untuk menjalankan fungsi untuk menghasilkan keturunan ya, atau anak ya. Jadi artinya kalau misalkan reproduksi, jadi laki-laki dan perempuan mampu dan dengan sehat secara fisik, mental, dan sosial untuk menghasilkan keturunan. Lalu kenapa penting untuk adik-adik di sini kan? Sedangkan emang udah ada nikah? Belum. Ya siapa tahu itu udah ada nikah itu ya. Jadi kita perlu tahu kesehatan reproduksi itu bukan nanti, oh ini udah mau nikah nanti baru mau tahu, atau udah nikah baru mau cari tahu, itu sangat terlambat. Nah, jadi dari umur segini itu udah harus tahu. Kenapa? Karena nanti menjelang menikah sampai nanti mau punya anak, kita harus semua nggak cuma perempuan, laki-laki juga mempersiapkan fisik, mental, sama sosialnya itu. Artinya nggak cuma jiwanya, terus secara psikologis juga, secara sosial, artinya mungkin status ekonomi seperti itu. Karena banyak juga orang udah mungkin udah orang dewasa semua, udah 20 tahun ke atas menikah, tapi ternyata secara sosialnya tidak sehat misalnya. Banyak seperti itu. Jadi ya di sini, tapi mungkin dari saya lebih ke fisik sama ke fisiknya kali ya, kesehatannya. Mungkin itu untuk. Oke. Tapi dokter, topik yang sering dibahas atau topik utama yang sering dibahas dalam edukasi tentang kesehatan reproduksi sendiri itu apa aja, Dok? Ya, untuk kesehatan reproduksi itu terutama pada remaja itu lebih kepada pengenalannya. Kepada pengenalannya artinya nggak cukup cuma di buku, jadi harus tahu sebenarnya aplikasinya gimana gitu. Yang untuk perempuan maupun laki-laki, cara menjaga organ-organ reproduksinya seperti apa. Lalu misalnya ada yang baru haid misalnya, mungkin dia udah haid semua paling cewek-cewek rata-rata ya. Kalau udah haid itu mungkin ada yang mungkin kaget loh, mungkin orang tuanya kurang pandai mengedukasi. Di situ juga perlu kita sampaikan untuk supaya adik-adik di sini tahu ternyata itu adalah hal yang normal. Untuk laki-laki juga mungkin kok rasanya berubah, suara berubah, lalu ada juga yang mimpi basah mungkin kan. Itu juga di situ harus diajari. Kenapa? Kadang mungkin orang tua kan mungkin ada yang malu mungkin menjelaskan kepada anak-anaknya. Makanya di situ perannya edukasi reproduksi ini. Lebih ke mengenali bagaimana ya, Dok, untuk bisa para remaja ini menjaga kesehatan reproduksinya. Karena tidak semua orang tua ataupun mungkin lingkungan cakap untuk menjelaskan hal itu. Oke. Di sini ada yang cowok-cowok nggak ya? Coba lambaikan tangan. Oh, ada ternyata. Ada ya. Jadi karena di depan cewek-cewek semua ini, di belakang ternyata ada. Yang belakang jangan ngantuk ya. Yang cowok-cowok nggak ngantuk kan? Oh, enggak ya, masih pagi ya. Didengarkan. Oke, dokter. Tapi apa aja sih masalah yang ada di anak-anak remaja terkait kesehatan reproduksi ini biasanya? Oke. Untuk remaja ya, terutama sebenarnya lebih ke perempuan itu. Pertama, suatu remaja atau suatu kedewasaan itu ya, untuk perempuan itu diawali dengan istilahnya ciri primer. Dia ada ciri primer, ada ciri sekunder. Primer itu yang utama, yang sekunder ini penyertanya. Nah, yang primer ini ditandai dengan seorang wanita itu mulai haid. Jadi kalau secara ilmu kedokteran, kalau ada perempuan udah mulai haid, itu dibilang udah masuk ke kedewasaan sebenarnya. Walaupun ya dikatakan 18 tahun ke atas kan. Nah,
di situ harus seorang wanita biasanya cemas kok tiba-tiba ada berdarah terus nyeri tiap bulan nyeri. Itu ada yang awal-awal mungkin stres kok tiap bulan nyeri. Ada yang karena edukasi yang bagus akhirnya terbiasa. Mungkin awal-awal mungkin agak ribet gitu kan, apalagi yang biasanya kasarnya tentang tenteng kecilan itu tiba-tiba kalau udah mulai haid, pas lagi haid agak risih, nggak bisa bebas gitu. Itu juga pertama. Kalau yang laki-laki mungkin ya lebih awalnya kok rasanya kalau lihat lawan jenis gitu kok lebih tertarik gitu, lebih gimana biasanya kok tertarik gitu, terus mulai malu-malu ketemu ada seperti itu. Nah jadi masalah-masalah utamanya itu adalah masalah psikis sebenarnya. Mungkin ada juga beberapa yang lebih ke fisik. Nah, fisik ini contohnya itu tadi, terutama yang haidnya itu sering nyeri dan sangat-sangat nyeri. Nah, itu sangat penting untuk dikasih tahu ke orang tuanya supaya orang tuanya mau membawa adik-adik pergi berobat. Karena haid yang nyeri yang dikatakan nyeri sampai nggak bisa masuk sekolah, nggak bisa apa-ngapain, itu bukanlah nyeri yang normal pada haid. Nah itu wajib diketahui. Lalu haidnya bagaimana, normalnya gimana, itu perlu diketahui. Misalnya haidnya kok lama kali, udah lebih seminggu kok masih haid juga, itu juga suatu yang perlu diobati. Atau haidnya kadang sebulan, kadang 2 bulan, kadang udah 6 bulan gak haid. Nanti orang tuanya kira anaknya jangan saya hamil gitu kan. Nah itu juga perlu. Itu makanya di situ peran orang tua juga sebenarnya penting. Jadi adik-adik juga boleh mengutarakan kepada orang tuanya, terutama orang tua perempuan, mengenai haidnya yang kok kayaknya nggak normal gitu. Apalagi sekarang udah pinter-pinter nyari tahu di Google gitu kan. Ya, itu. Oke, tadi disinggung sedikit nih dok terkait haid ya. Di sini adik-adik ada yang selalu sakit nggak kalau lagi datang bulan gitu? Ada ya, ada. Dok, itu berarti ketika kita dalam kondisi sakit gitu ya, haid itu, apakah itu memang tanda kita tidak menjaga kesehatan reproduksi kita kah? Atau tidak ada sangkut pautnya sebenarnya, atau lumrah gitu dok? Mungkin bisa dijelaskan. Kalau nyeri haid itu sebenarnya ada rentangnya yang masih normal. Artinya kalau hari pertama, hari kedua mulai haid nyeri, itu justru ya wajar gitu. Wajar, tapi nyerinya itu saya bilang tadi, nyerinya itu bagaimana? Kalau nyerinya itu masih bisa pergi sekolah, terus mungkin ada yang minum obat gitu terus hilang, ya udah itu masih tahap normal. Tapi kalau udah nyerinya udah minum obat pun enggak ini, terus bergerak, nggak bisa ngapa-ngapain gitu, sampai nggak bisa aktivitas, nah itu tidak normal. Lalu itu apakah ada kaitan dengan menjaga kesehatan reproduksi? Itu ada kaitannya. Terutama kalau teori dari nyeri haid itu lebih ke makanan juga, atau juga keadaan sekitar kita. Misalnya kita tinggal di daerah yang banyak radikal bebas, itu juga ada hubungannya dengan nyeri haid tadi. Itu nanti ada mungkin penyakitnya, nanti lebih lanjut nanti kita ceritakan. Intinya kesehatan reproduksi itu sangat berpengaruh, laki-laki maupun perempuan ya, nggak cuma perempuan aja. Itu sangat berpengaruh oleh apa yang kita makan ya. Jadi kalau kita kebiasaan makan yang tidak sehat, itu akan sangat mempengaruhi. Gak cuma masalah haid aja nanti, mungkin masalah yang lain juga ada. Masalah istilah kayak tumor-tumor itu juga bisa. Gak cuma nenek-nenek, ibu-ibu ya. Orang anak-anak gadis itu banyak juga kok. Pasien-pasien umur baru 16 tahun, 18 tahun itu juga banyak yang ke arah tumor-tumor gara-gara tidak menjaga pola makan, dan itu berefek kepada kesehatan reproduksinya. Seperti itu. Oke, tadi disinggung juga bahwa tantangan untuk memberikan edukasi yaitu adalah orang tua ataupun mungkin lingkungannya kurang cakap untuk menjelaskan hal itu. Tapi mungkin Bu Desi, dari pemerintah provinsi sendiri, khususnya Dinas Kesehatan, terkait edukasi seperti ini, seperti apa yang dilakukan program-program yang diberikan dari Dinas Kesehatan terhadap remaja atau mungkin kepada orang tuanya gitu, untuk bisa nantinya bisa menjelaskan secara rinci, secara jelas kepada anak-anak kita. Ya, baik. Terima kasih Mbak Ermini. Teman-teman ya, di Dinas Kesehatan Provinsi itu sebetulnya melalui seksi kesehatan keluarga, gizi dan keluarga itu banyak sekali program-program
terkait perkembangan atau tumbuh kembang remaja, ya. Teman-teman mungkin di sini sering didatangi dari petugas kesehatan dari puskesmas, ya sudah ya. Mereka di sini biasanya ada konseling remaja, ya. Lalu apalagi aksi bergizi sudah tahu? Sudah, ya. Karena merupakan program-program yang ada di Dinas Kesehatan yang nantinya diturunkan ke puskesmas. Nah, teman-teman adik-adik ya, adik-adik yang di sini mungkin kelas 10 ya, 10 sampai 11 ya. Nah, kalau di SMP sudah tahu, di pelajaran IPA sudah tahu, kalau dibilang sama dokter tadi bahwasanya ciri-ciri fisik dari remaja putra maupun putri itu seperti apa ya. Ya. Kayak saya punya anak SMP, dia bilang begini, ibu-ibu, kan saya tanya, adik sudah puber belum? Puber itu apa? Nah, ciri-cirinya ini, salah satunya tadi yang dibilang sama Mbak Putri, suka sama lawan jenis. Jadi spontan dibilang, oh berarti adik sudah puber nih Bu, karena sudah suka lawan jenis ya. Nah, jadi dari situ saja kita sudah tahu bahwa apalagi adik-adik yang sudah kelas 10, 11. Nah, kalau di sini mungkin sudah ini semua ya Dok ya. Sudah kategori remaja sudah tahu ya tadi 10 sampai dengan 18 tahun ya. Nah, kalau di pemerintah khususnya dari Dinas Kesehatan Provinsi banyak sekali program-program yang sudah dilaksanakan. Mulai dari kemarin ada aksi bergizi yang dilaksanakan di sekolah-sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Lalu ada program minum tablet tambah darah, ya? Ada? Ada. Diminum nggak tablet tambah darahnya? Diminum. Berapa kali minumnya? 1 minggu sekali. Kapan sebaiknya diminum? Sebelum tidur. Biar apa? Ayo, biar tidak mual katanya. Benar gak? Benar. Tapi sekarang kan selalu tablet tambah darahnya tidak seperti dulu ya, tidak bau ya. Nah, tahu nggak adik-adik semua kalau rajin minum tablet tambah darah itu efeknya apa? Ya, ya betul, mencegah anemia. Ada lagi loh yang paling disukai oleh adik-adik semua. Apa? Biar glowing katanya. Betul nggak? Ayo, saya mau lihat nih, kelihatan yang rajin minum tablet tambah darah mukanya glowing. Ya betul loh, betul nggak Dok? Kalau minum tablet tambah darah bisa glowing. Bersinar gitu ya Bu ya? Bersinar, iya. Jadi kan sekarang anak-anak apalagi teman-teman udah remaja, rajin pegang handphone, pasti yang dilihat skincare. Ya, betul? Iya, skincare, tapi nggak tahu ya bahayanya apa. Nah, banyak sekali lagi program-program pemerintah yang mendukung untuk kesehatan reproduksi remaja ya. Seperti itu tadi contohnya. Yang paling tetap ditekankan sekarang yaitu makan gizi seimbang melalui kegiatan aksi bergizi, lalu minum tablet tambah darah. Ada lagi teman-teman tahu ada aplikasi ceria? Tahu nggak? Di sini belum terpapar aplikasi ceria? Belum. Cegah anemia remaja Indonesia ya. Ya, nanti kalau ada bapak ibu yang dari puskesmas, nanti tolong ditanyakan apa itu, karena sudah rata-rata sudah tahu ya remaja yang ada di sekolah-sekolah. Biasanya edukasi melalui aplikasi ceria itu sudah disosialisasikan.
bagikan. Mungkin itu Mbak Mimi. Oke, kita masih banyak nih adik-adik ya. Kita akan bahas terkait kesehatan reproduksi pada remaja. Jadi jangan loyo dulu, jangan pada lemes-lemes dulu, karena kita nanti masih ada hadiah-hadiah yang menunggu ya. Jadi pemirsa Batam TV, adik-adik semua tetap di Dialog Khusus. Selamat pagi. Oke, menuju ke meja 5 ya. Halo Kezuran. Kezuran umurnya berapa sayang? 4,5 bulan. 4,5 bulan. Hari ini anaknya imunisasi ya. Ini jadwal pemberian imunisasi. Apa saja Bu yang imunisasi yang didapat? Oke, yang akan diberikan sama anak ibu itu ada nanti namanya Pentafek. Efeknya Bu gimana? Nah, ibu jangan kaget. Jadi kalau misalnya habis imunisasi nanti ada demam atau ada rasa nyeri, itu adalah efek setelah pemberian imunisasi. Ibu boleh laporkan sama kader ya. Nanti laporkan sama kader kalau misalnya anaknya ada keluhan demam atau nyeri yang ibu anggap anaknya terlalu rewel. Bu, imunisasi sampai umur berapa Bu? Imunisasi lengkap dasar itu sampai 9 bulan. Tapi yang dikatakan lengkap itu sampai umur 1 tahun setengah ya. Kita nanti dicampak kan umur 9 bulan ya Bu, itu lengkap dasar namanya. Tapi nanti di umur 1 tahun setengah, 18 bulan, ibu ada namanya booster. Boosternya Pentafek. Nanti setelah itu dapat lagi booster campak. Nah itu baru anak ibu dikatakan lengkap. Saya mengajak masyarakat untuk membawa anak-anaknya yang berusia sampai dengan 2 tahun ke posyandu dan puskesmas terdekat untuk mendapatkan imunisasi lengkap. Kita sayang. Kasih Bu. Dadah. Gak apa-apa ya. Aku anak sehat, tubuhku kuat, karena ibuku rajin dan Ada masih di Dialog Khusus pemirsa Batam TV, dan saat ini kita sudah kedatangan satu lagi narasumber. Tadi kan kita sudah sebut ya bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepri kerjasama dengan Komisi 4 DPRD Provinsi Kepri serta Batam TV. Nah, perwakilan dari Komisi 4 DPRD Provinsi Kepri telah hadir di sini. Ada Ibu Ririn Warsiti SEMM. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Ibu boleh mungkin sapa dulu nih teman-teman adik-adik remaja ini yang dari tadi udah standby di sini nunggu Ibu untuk berkenalan gitu ya. Sekarang udah kenalan, udah lihat ya. Boleh disapa dulu Bu adik-adiknya. Halo semuanya. Masih semangat? Luar biasa. Luar biasa. Ini dari tadi udah dicek ombak Bu, udah dicek konsentrasi, masih semangat, masih nunggu segmen 3 katanya ada door prize-nya, ada hadiahnya. Bener gak? Oke, kita cek sekali lagi deh, cek konsentrasinya. Tepuk 2 kali. No kan Bu, terbukti sudah masih konsentrasi. Oke, ini karena sudah ada Bu Ririn di sini, mungkin Bu saya ingin langsung ke Ibu aja nih terkait dari Komisi 4 DPRD Provinsi Kepri sendiri terkait kesehatan reproduksi remaja. Itu dari Komisi 4 sendiri konsennya seperti apa Bu? Apakah ada dorongan yang dilakukan kepada pemerintah untuk membuat program-program? Karena ternyata tadi masih ada beberapa kendala, yaitu masih belum cakapnya orang tua ataupun mungkin lingkungan dalam menjelaskan kepada remaja terkait kesehatan reproduksi ini. Baik, terima kasih Mbak Putri. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Terima kasih Mbak Putri dari Batam TV, Dr. Muhammad Lingga Prima
Trimananda, kemudian juga Ibu Desi Arisandi SK, terima kasih banyak. Jadi anak-anakku semua, betul bahwasanya saya mewakili Komisi 4 DPD Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan hari ini terkait kesehatan reproduksi remaja sebetulnya adalah target kita menggapai Indonesia Emas 2045, dokter. Karena memang kita berharap kalian-kalian semua ini, adik-adikku semua yang ada di sini ataupun di rumah yang nanti akan menyaksikan kegiatan pada hari ini, 20 tahun ke depan adalah generasi-generasi emas yang membawa Indonesia semakin maju, semakin berkembang, semakin mumpuni. Oleh karena itu, dari sejak dini, dari sejak awal, pemerintah bergandengan tangan dengan stakeholder yang ada seperti sebelah kiri saya dan beberapa teman-teman yang lain dari Dinas Kesehatan, kemudian dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan beberapa stakeholder yang terkait memberikan seminar, memberikan kegiatan, memberikan pendampingan kepada generasi-generasi muda, khususnya anak-anakku yang usia reproduktif, ya dokter ya, karena di tangan mereka inilah yang nantinya akan membawa sumber daya manusia yang lebih baik ke depan untuk menghapus yang orang zaman sekarang bilangnya stunting ya dok ya. Jadi dari mereka inilah nantinya kita bisa menurunkan angka stunting khususnya di Provinsi Kepulauan Riau. Karena dengan kecakapan mental, kecakapan mental dan umur secara reproduktif nantinya akan membawa melahirkan generasi-generasi yang luar biasa. Karena kita tidak tahu ya dengan gaya pacaran anak zaman sekarang. Ya, ada yang sedang punya pacar di sini? Udah ada? Gak usah malu-malu. Sedikit bercerita, kalau zaman dulu dok, zamannya saya sih sebenarnya beda tipis dengan kalian semua ya. Mungkin beda setahun 2 tahun dok. Ada yang nggak terima ya. Jadi zaman pacaran zaman dulu itu mungkin kalau kita suka dengan lawan jenis hanya berkirim kabar, mungkin surat ya dok ya. Ada yang punya gadget atau mungkin handphone, tapi mungkin terbatas jumlahnya. Tapi dengan zaman sekarang anak-anakku semua, coba di sini saya mau yang tidak punya gadget. Yang tidak punya gadget, hampir semua punya gadget ya, hampir semuanya punya gadget. Yang tidak punya kuota, benar ya? Aku boleh unjuk tangan? Ya, tapi banyak tempat-tempat yang menyediakan wifi gratis. Nah, oleh karena itu dengan kebebasan mereka, anak-anak remaja sekarang berselancar bebas tanpa kontrol ataupun kendali orang tua 24 jam, mungkin akan menjadi peluang-peluang terjadinya hal-hal mungkin yang under control dan juga yang susah kita kontrol, terutama orang tua. Kalau orang tua melepaskan atau mengizinkan anaknya untuk bersekolah, mengenyam pendidikan, dia yakin bahwasanya di sekolah dia akan mendapatkan pendidikan yang terbaik. Kemudian pada saat di rumah, kalau ibunya ibu rumah tangga, mungkin dia bisa kontrol anaknya, putra-putrinya, dia main kemana, pergi dengan siapa, bermain dengan siapa, keluar rumah dengan siapa. Tapi kalau dengan ibu bekerja, mungkin dia akan serahkan seperti kami, seperti saya adalah ibu bekerja. Mungkin kami percayakan dengan orang yang di rumah gitu ya dok, dengan kakeknya, neneknya, mungkin pengasuhnya, mungkin tantenya atau omnya. Agak susah sedikit dikontrol. Tapi melalui gadget, dimanapun dia bisa berselancar membuka website-website yang mungkin dilarang gitu ya. Kalau zaman sekarang, ABG zaman sekarang itu dia makin dilarang makin kan, bener kan? Udah dijawab. Makin dilarang makin penasaran, kepo banget gitu ya. Bahasa anak zaman sekarang kepo, keponya pakai banget. Makin dilarang makin apa sih? Kayak gini keren loh. Yang ini apa sih? Apa? Yang ini gimana caranya? Coba lihat gitu. Coba kita sama-sama belajar keponya kita ya. Keponya kita adalah kepo untuk hal-hal yang lebih positif. Isi kepala kita dengan hal-hal yang lebih positif. Dari situ nanti kita akan mendapatkan hal-hal yang lebih bermanfaat daripada keponya kita hal-hal yang kurang bagus atau mungkin hal-hal yang negatif.
Percayalah anakku semua, kami semua yang ada di sini pernah berada di posisi kalian semua. Seperti Pak Dokter, dengan Ibu Desi, dengan Mbak Putri, juga pernah berada di posisi kalian semua. Tapi hari ini kami berada di depan kalian semua menjadi barangkali lebih contoh ya dokter ya, contoh perjalanan kami yang mungkin bisa dikatakan berhasil. Karena kami menjadi orang-orang panutan di bidangnya masing-masing seperti Bu Desi dan Pak Dokter, Mbak Putri dengan bidangnya masing-masing, expert di bidangnya masing-masing. Dan nanti kami berharap ke depan 5, 10 tahun, 20 tahun ke depan kalian yang berada di posisi kami. Saya cerita sedikit, saya adalah anggota DPRD Provinsi perempuan satu-satunya yang ada di Provinsi Maria yang berasal dari Kota Batam. Tepuk tangan dulu. Saya berharap ke depan lebih banyak lagi calon-calon orang-orang hebat yang nantinya akan berasal dari Batam. Tidak hanya saya sendiri, tapi ada kalian semua. Mau? Mau banget? Oleh karena itu, mulai dari sekarang kita sama-sama mengisi, mengasah otak kita, menambah ilmu yang belum ada kita tambah, yang sudah ada kita perbaiki. Bagaimana caranya? Saya berharap kalian semua memiliki mimpi yang sangat-sangat tinggi, kemudian belajar yang rajin, isi dengan kompetensi-kompetensi keahlian sesuai dengan minat bakat kalian semua, agar supaya ke depan kalian mengerti yang kami sampaikan itu. Oh, ternyata betul ya, tadi Pak Bu Desi sampaikan benar, Pak Dokter sampaikan betul. Kemudian cari ilmu yang sebaik-baiknya, ilmu yang positif, ilmu yang nantinya akan menunjang karir dan masa depan kalian semua. Karena pemerintah dalam hal ini sudah memberikan laluan yang sangat bagus sekali dengan kegiatan, contohnya kegiatan seperti hari ini ya Mbak Desi ya, memberikan pendidikan, kesehatan, kemudian memberikan pendampingan kepada anak-anakku semua. Kemudian pada usia produktif ini kan usia yang matang-matangnya ya. Jadi ada salah satu istilah yang sering saya baca, bahwasanya kita akan menjadi luar biasa kalaulah kita berada di lingkungan yang luar biasa. Jadi mulai saring lingkungan kita, berkawan dengan orang-orang yang bagus, orang-orang yang produktif, orang-orang yang aktif. Jadi kita bisa tinggalkan kegiatan-kegiatan yang kurang bagus untuk masa depan kita. Karena nantinya kalian akan merasakan bahwasanya kehidupan yang lebih baik itu berasal dari habit kita yang kita lakukan setiap hari. Benar itu Mbak Putri, terima kasih. Iya. Tapi Bu Ririn, untuk sinergitas sendiri yang dibangun dengan stakeholder seperti yang saat ini sudah hadir, yaitu dinas kesehatan dan juga mungkin dokter-dokter yang memang kompeten di bidangnya, itu seperti apa Bu sejauh ini terkait edukasi kesehatan reproduksi pada remaja sendiri? Iya, kegiatan mungkin dengan Pak Dokter Muhammad baru kali ini kita bergabung, tapi sebelum-sebelumnya sudah sering kali Dok seminar-seminar yang kita adakan di sekolah-sekolah, kemudian di lingkungan baik Posyandu maupun PKK yang mengandeng stakeholder dengan tingkat keahlian masing-masing seperti psikolog, kemudian seperti Pak Dokter SPOG dengan latar belakang ginekologi ya. Kemudian juga ada dokter kesehatan jiwa juga Dok. Jadi memang pemerintah memang betul-betul konsen agar supaya masyarakat Kota Batam khususnya Provinsi Kepulauan Riau tahu bahwasanya pemerintah ikut andil dan mendampingi perkembangan masyarakat baik secara mental dan secara virtual dengan pembangunan fasilitas-fasilitas yang ada. Kemudian juga hari ini pemerintah juga melengkapi, terus memperbaiki fasilitas kesehatan seperti puskesmas, kemudian rumah sakit terus memperbaiki dengan pemenuhan dokter-dokter, bahkan sampai dengan pesisir-pesisir kepulauan-kepulauan yang kecil, kami terus berusaha memperbaiki sumber daya manusia yang ada.
Oke, Dokter Lingga, tapi kan tadi sudah disampaikan oleh Bu Ririn juga bahwa anak-anak remaja ini menjadi garda terdepan gitu ya, nantinya penerus bangsa yang akan meneruskan Indonesia ataupun Batam kita ini gitu ya. Resiko yang akan dialami oleh remaja yang memang tidak menjaga kesehatan reproduksinya sejak sekarang itu apa kira-kira, Dokter Lingga? Mungkin bisa disampaikan. Baik, terima kasih. Kalau resiko kita mungkin dengan tadi sudah disampaikan oleh Bu Ririn tadi ya mengenai Indonesia masih 2045 ya. Artinya apa itu? Artinya mulai dari sekarang, walaupun kalian masih umurnya dari 16, 17, 18 tahun, itu sudah memikirkan nanti ke depannya itu saya mau jadi apa, itu tadi kan, saya mau jadi apa. Lalu yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi tadi, nanti saya punya anak mau jadi apa, itu juga seperti itu maksudnya. Jadi mulai dari sekarang apabila kalian menjaga kesehatan reproduksinya masing-masing, laki-laki maupun perempuan, di situ juga akan berpengaruh terhadap nanti kesehatan reproduksi. Artinya ketika kalian sudah akan menghasilkan keturunan, itu juga akan menghasilkan keturunan yang emas tadi. Diharapkan bukan kalian aja, nanti kalian dari keturunannya akan menjadikan Indonesia emas seperti itu. Lalu apa tadi? Resiko. Nah, resikonya tentu kebalikannya. Apabila kalian tidak adik-adik tidak menyiapkan kesehatan reproduksi dengan baik mulai dari sekarang, artinya seperti tadi mungkin makan sembarangan aja, lalu nanti kualitas kalian ini adik-adik ini yang cewek punya telur ya, masing-masing punya telur, namanya ovum atau ovarium di dalamnya. Nah, kualitasnya itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan kalian. Jadi kalau kalian adik-adik kesehatannya mulai dari makanan yang pertama tidak baik, atau telurnya pun tidak baik. Kalau telurnya tidak baik, artinya nanti keturunan juga tidak baik. Ini risikonya lebih seperti itu. Dan yang laki-laki juga, laki-laki apabila mungkin ada yang mungkin merokok atau bahkan udah ada yang berani minum gitu, minuman apa yang beralkohol, itu juga berpengaruh nanti terhadap hasil atau kualitas dari sperma atau sperma ya. Nah, itu juga berpengaruh nanti hasilnya itu ketika akan memiliki keturunan itu sangat pengaruh terhadap IQ-nya anaknya nanti seperti itu. Jadi kesehatan reproduksi itu sangat-sangat harus dipersiapkan mulai dari saat ini, mulai dari umur sekarang ini, apabila yang baru tahu, nah itu harusnya sudah mulai concern terhadap kesehatan reproduksinya. Oke, sudah disimak tadi apa aja, ya? Sudah dicatat, sudah diingat. Oke, tadi apa yang disampaikan oleh Bu Ririn, Bu Desi, dan juga Dokter Lingga itu semuanya sudah memberikan informasi-informasi yang sangat-sangat dibutuhkan oleh kalian para remaja ini ya, khususnya terkait menjaga kesehatan reproduksi kita. Nah, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog Khusus. Panas ya hari ini. Iya Kak, tak bawa payung. Buah keladi warnanya coklat, elok disantap, dioleskan madu. Agar bayi kita menjadi sehat, rajin-rajinlah bawa ke posyandu. Ibu-ibu, kita ada antigen baru nih, ada 4 jenis. Yang pertama PCV, yang kedua rotavirus, yang ketiga HPV, yang keempat IPV2. Untuk antigen baru ini aman sekali dan tidak menyebabkan demam ataupun keluhan lain karena ini sudah teruji klinis. Imunisasi bermanfaat untuk membentuk dan meningkatkan kekebalan tubuh terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Sejak tahun 2022, pemerintah telah mengeluarkan adanya 4 jenis imunisasi baru yang dapat diperoleh secara gratis oleh masyarakat, yaitu PCV, rotavirus, HPV, dan polio suntik.
pemberian imunisasi baru untuk melengkapi imunitas anak supaya sehat secara optimal. Saya mengajak seluruh masyarakat untuk membawa anak-anaknya ke posyandu, puskesmas, dan sekolah-sekolah pada saat bulan imunisasi anak sekolah untuk mendapatkan imunisasi baru ini. Ya, terima kasih pemirsa Batang TV, Anda masih di dialog khusus. Hai adik-adik. Sekarang waktunya apa? Waktunya apa? Oke, waktunya kuis ya. Yang bisa jawab nanti langsung angkat tangan, maju ke depan di sini ya. Oke, siap, silakan dikeluarkan catatannya tadi yang udah catat banyak banget. Yang tadi cuma diingat lagi tadi apa aja ya. Dokter Lingga ngomong apa aja ya, Bu Desi ngomong apa aja ya, Bu Ririn ngomong apa aja ya, diingat-ingat lagi. Siapkan tangannya untuk cepet-cepetan angkat tangan, oke? Oke? Masih semangat? Segmen 3 langsung semangat, Bu. Tadi agak loyo-loyo ya. Tahu udah mau kuis nih. Oke, mungkin kita dari Dokter Lingga dulu deh, dokter. 3 pertanyaan, 1 pertanyaan dulu untuk adik-adik semua. Boleh dokter, tadi terkait tema kita hari ini. Oke, untuk pertanyaan pertama, ada yang nggak bisa jawab apa arti kesehatan reproduksi itu? Oke, apa arti kesehatan reproduksi? Oke, banyak banget. Diulangi kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Oke, yang belakang. Sini, maju. Oke, tepuk tangannya dulu dong ini. Mana? Oh, yang ini. Oke, sini. Tepuk tangannya dulu dong ini buat temennya, maju ke depan. Oke, sini. Jangan ke belakang. Mau saya hai dulu ke kamera. Halo, perkenalkan nama saya Lutfia Belza. Dari kelas apa? Saya dari kelas 10-17. Oke, boleh tadi pertanyaan dokter, apa itu kesehatan reproduksi? Oke, jadi kesehatan reproduksi itu kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sedangkan reproduksi kemampuan perempuan dan laki-laki untuk menghasilkan keturunan. Oke, gimana dokter? Sah ini dapat nih. Ini udah nyatet ternyata. Saya kira googling ternyata nyatet dari tadi. Iya, gak usah grogi, lihat ke sana, gak usah grogi. Seneng banget ya dapat ini. Oke, boleh dipilih deh mau ambil yang mana? Mau yang di sana apa yang mau di sini? Oke, terima kasih. Tepuk tangannya dong buat teman kita. Oke, pertanyaan kedua dokter, boleh? Boleh pertanyaan kedua dokter? Selanjutnya, jadi kan laki-laki ada perempuan, lalu ada orang tua. Nah, ada nggak yang bisa menjelaskan jika seseorang atau seorang anak mulai dewasa atau mulai ada haid atau basah, nah kira-kira apa yang sebaiknya dilakukan? Oke, orang tua. Ada orang tua, ada dokter, nah itu gimana? Ada nggak bisa jelasin? Oke, apa yang perlu dilakukan oleh orang tua ataupun dokter gitu ya dok ya? Berarti ketika anak sudah dewasa. Oke, mana udah ada? Sini maju ke depan. Dari tadi cewek-cewek, cowok-cowok di pojok sana, semangat dong, jawab dong ininya. Ya, nanti angkat tangan ya. Oke, boleh diperkenalkan namanya siapa? Kelas berapa? Perkenalkan, nama saya Feby Morisca dari kelas 10-12. Oke, hai Feby. Boleh langsung dijawab dari pertanyaan dari dokter? Nah, untuk pertanyaan dari dokter, apa yang dilakukan
orang tua atau dokter ketika para remaja memasuki masa pubertas atau masa haid. Ya. Nah, jawabannya itu pada para remaja dengan masa pubertas, misalnya lagi haid, alangkah baiknya orang tua memberikan edukasi kalau reproduksi seperti haid atau mimpi basah itu hal yang wajar dan tidak perlu panik. Nah, terus berapa namanya itu berikan kayak ilmu-ilmu atau pelajaran bagi remaja anak-anaknya itu tentang apa aja yang harus dikonsumsi saat masa reproduksi kayak mimpi basah atau haid. Terus ada lagi? Terus kayak apa aja yang dilakukan untuk para remaja ketika haid atau mimpi basah? Apakah menjaga kayak makan, pola makannya kayak gimana, atau makan berkualitas dan itu seperti itu. Oke, gimana dokter, ini kayak jawabannya borongan ya, terjawab semua tadi. Gimana dokter, udah sah? Ini nampak nih udah lihat dari awal sampai akhir memperhatikan. Memperhatikan, tepuk tangan dong buat Feby. Oke, berarti udah sah dokter? Oke, silakan Feby dipilih mau hadiahnya yang mana. Ya, boleh ambil. Oke, terima kasih Feby. Oke, sekarang mungkin dari Bu Desi deh pertanyaannya Bu, tadi terkait tema kita hari ini. Boleh disampaikan pertanyaannya Bu? Oke, kalau menyimak tadi pasti gampang banget ya jawabnya ya. Oke, tadi saya ada menyampaikan bahwasanya sekarang teman-teman sudah harus menginstal aplikasi. Aplikasi apa itu dan apa kepanjangannya? Oke, aplikasi apa itu dan apa kepanjangannya? Oke, ya, cowok. yang duluan. Coba. Cowok. Yang cowok ada nggak kira-kira yang mau jawab ya? Yang di pojok-pojok sana yang cowok? Udah ya? Yang baju biru. Ya. Sini. Ada. Udah paling tinggi tadi ininya. Sini, maju sini. Iya. Oh, Sinta katanya. Kok di depan ini nggak ikut angkat tangan? Tadi paling depan lo deket dari Bu Desi. Oh gitu, nanti jawab lagi ya. Nanti harus cepet-cepetan siapin tangannya. Sini. Oke. Hadap ke teman-teman. Oke. Diperkenalkan dulu namanya, kelas berapa? Baik, perkenalkan nama saya Sinta Kalsari dari kelas 1018. Hai Sinta. Hai. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Desi. Pertanyaannya adalah aplikasi apa yang barusan Ibu sebutkan ketika talk show. Jadi aplikasinya itu adalah aplikasi Ceria. Singkatannya yaitu Cegah Anemia Remaja Indonesia. Apakah betul Bu? Ya, betul sekali. Udah sah Ibu. Ya, berarti mendengarkan ya, menyimak ya Mbak. Oke, boleh Sinta ya? Ya, Sinta boleh dipilih. Oh, yang mana? Oh, udah ngincer kayaknya, langsung nggak pakai milih-milih lagi, udah langsung yang penting. Oke, terima kasih Sinta. Oke. Sekarang kita ke Bu Ririn deh Bu. Boleh pertanyaan Mbaknya Bu untuk adik-adik semua di sini. Kalau pertanyaan saya agak sulit ya Dok. Ini terkait undang-undang. Pada takut semua enggak? Saya karena ini masih banyak ya Mbak Putri. Siapa deh yang berani ke depan? Nanti tanyain di depan. Oke, siapa yang berani ke depan? Kita uji nyali. Siapa yang berani ke depan? Ayo. Yang sini langsung maju ke depan. Boleh sini langsung maju ke depan. Boleh, Mbak yang rudung hitam. Ayo. Ya. Ayo, yang berani langsung maju ke depan. Sini, ayo. Mana yang cowok-cowok? Masa kalah sama Krisna? Yang sudah. Krisna, no, yang gantian. Gantian. Enggak sini. Yang sudah. Udah belum? Udah juga. Yang belum. Ayo yang belum langsung maju ke depan. Ayo.
Kita tes dulu. 8. Oke. Mana? 5 orang. Ayo, siapa ya? Berani ke depan, sini. 5 orang, 1, 2. Boleh. 1, 2, 6. Boleh. Nggak usah balik. Berarti berapa orang? 1, 2. Sini. Kasih mic-nya, Mbak. Kasih pegang. Oke. Biar saya ke depan ya. Sini. Jangan dibecandain ya temennya ya. Kita cek dulu mana yang paling cantik. Dari belakang sini sebelah saya. Kita kenalan dulu deh. Dok, maaf ya dok, Bu Desi. Kita kenalan dulu. Perkenalan dulu, namanya siapa? Perkenalkan semuanya, nama saya Azikra Mulyana. Panggilannya? Zikra. Zikra. Saya mau tanya sama Zikra. Yang di belakang silent ya, diam. Umur berapa remaja perempuan, remaja putri siap secara reproduksinya? 10 tahun. Betul begitu dok? Mulai dari 10 tahun. Boleh dikasih hadiahnya? Boleh diambil. Boleh diambil. Kasih temannya. Sini, geser sini. Boleh ambil dulu. Ayo dipilih. Oh boleh. Oh kamu udah ngincer yang situ ya? Iya, di depan matanya udah langsung diambil. Sebelah kiri geser. Kenalkan dulu namanya siapa? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Indah Florentina Simanjuntak. Aku dari kelas 10. Panggilannya? Panggilannya Indah. Cantik ya Indah ya? Cantik banget. Yang jawab Krisna loh. Katanya. Saya mau tanya sama Indah. Tadi Krisna sampaikan. Tadi perhatian nggak pertanyaan Krisna? Saya mau tanya sama Indah. Umur berapa anak perempuan mengalami menstruasi pada umumnya? Usia berapa? Mungkin kalau untuk usia mulai dari umur 12 sampai ke atas karena ke atas mana? Genteng. Umur 12 pakai mic-nya. Umur 12, 13, 14 karena kayak aku sendiri itu menurut saya saat itu saya sendiri menstruasinya itu pas kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Benar nggak Dokter Lega? Umur 11 sampai 12 tahun. Oke, terima kasih Indah. Hebat-hebat loh sana. Tepuk tangan untuk Indah dong. Kasih lihat sama temennya, hei aku dapat gitu ya. Oke. Perkenalan namanya dulu. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Syahrani Harap dari kelas 12. Dijawab dong. Waalaikumsalam. Nama panggilnya siapa? Rani. Teman-teman kamu panggil kamu Rani. Oke. Saya mau tanya sama Rani. Siapa guru yang paling killer di SMA 8? Takut ya kamu ya? Kalau guru killer kayaknya semua rata gitu. Cuma kalau biasanya guru yang kita segani itu Bu Akamna, karena guru kesiswaan juga. Jadi itu disegani, tapi yang lainnya juga disegani. Sama guru kita harus menghormati. Dicetak dari guru loh ya. Ternyata pertanyaan bukan itu, ganti. Saya mau tanya sama kamu. Kamu punya saudara berapa? Saya cuma berdua, saya dan kakak saya. Sama kakak saya. Oke, usia berapa? Remaja perempuan boleh menikah? Oke, untuk usia kaget saya. Ya? Untuk usia lebih matang itu menurut saya perempuan itu di atas 21 tahun karena di Indonesia legalnya wanita itu 19 tahun. Jadi 19 tahun itu bisa dikatakan baru legal untuk wanita. Nah kalau untuk pria itu biasanya di atas 25, udah mapan ya, udah cukup untuk menghasilkan nafkah. Jangan dinormalin nikah dini tuh, aduh mati lah. Kasih tahu sama teman-temanmu. Teman-teman perempuan tuh. Jadi teman-teman kalau kalian mau nikah tuh di atas 21 tahun
Tuh dengerin, yang cowok-cowok. Kalau cowok apa nggak punya duit Pak? Dengerin ya cowok-cowok ya. Nomor berapa? 25 lah, 24, 26 betul baru boleh. Udah kerja lah. Nggak usah gitu. Gitu ya. Oke, khusus buat kamu hadiahnya boleh pilih 2. Seneng nggak? Seneng nggak? Jangan buru-buru. Seneng nggak? Ya, iya. Boleh, boleh. Kasih lihat sama teman-teman kalau kamu hebat gitu ya. Oke, thank you. Ya, dari sebelah. Ketua geng kayaknya nih Bu. Karena ini lebih galak pada kita ya. Oke, kenalan dulu. Oke, izin perkenalan, nama saya Naila Safitri, biasa dipanggil Naila, saya dari kelas 10-18. 10-18, panggilannya Naila. Saya mau tanya sama Naila. Naila, siapa nama kepala sekolah SMA 8? Siapa? Elmi SPD. Nama lengkap? Elmi aja. Elmi aja. Nama panggilannya? Pak Elmi. Oh, Pak Elmi. Gak ada nama panggilan lain? Itu aja? Bener gak sih nama kepala sekolah Elmi? Oh benar. Oke, boleh ambil the prize-nya. Nyesel kan? Pada nyesel kan? Nah, itulah. Bingung dia pilih. Iya. Sini sebelah ini Mbak, geser. Oke, perkenalkan nama saya Denala dari 10-18. 10-18. Panggilannya? Denala ataupun Nala? Nala, panggilannya Nala. Saya mau tanya sama Nala. Kelas berapa Krisna? 10. Kasih bocoran. Kelas berapa Krisna? Kelas 16. Iya. 10-16. Bener nggak sih Krisna? Bener nggak Krisna? Kelas berapa Krisna? 10 berapa? 10-16. Oke. Kenapa saya tanya? Kenapa saya harus tanya? Barangkali di ruangan ini ada juga yang nggak kenal sama temennya. Bener nggak sih? Kenapa sih Bu Lili bisa tahu? Kepo ya? Ya bener nggak? Jangan-jangan begitu. Oke, silahkan. Oke, terakhir kamu sini. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Kaila Ferisa dari 10-18. 10-18. Pertanyaan buat nama siapa? Kaila. Kaila. Ada yang namanya Kaila. Pertanyaan untuk Kaila. Siapa nama guru olahraga? Pak Handika. Nama lengkapnya? Pakai mic ya, namanya siapa? Tadi kan habis olahraga nih. Kalau guru olahraganya berapa? Pak Andika. Pak Andika. Benar nggak sih teman-teman? Betul. Jadi boleh ambil door prize ya? Boleh Naila, boleh silakan. Tangan semua. Oke, boleh silakan ambil. Ayo diambil Kaila. Iya. Masih banyak loh. Iya. Oke. Yang belum dapat? Masih banyak ya. Oke, kita tahan dulu nih terkait tema kita hari ini. Mungkin sumber kita akan memberikan closing statement terkait tema kita hari ini. Apa yang ingin ditekankan kepada adik-adik kita dari SMA Negeri 8 Batam ini seperti apa? Mulai dari Ibu Desi. Oke Bu, closing statementnya. Baik, terima kasih Mbak Putri. Pada kesempatan ini untuk closing statement, saya mengharapkan teman-teman atau adik-adik remaja yang ada di SMA Negeri 8 Batam ini, gunakanlah waktu, kesempatan, mumpung kita punya waktu yang baik ini dengan berbagai macam tantangan. Bijak-bijaklah untuk memilih, memilah ya, dan nantinya kalau kita sudah pandai untuk memilih dan memilah hal-hal yang baik, mudah-mudahan
nanti untuk kedepannya adik-adik semua terkait kesehatan reproduksi ini sudah dapat menentukan apa yang sebaiknya dipilih. Jadi kedepannya tidak lagi ada penyimpangan-penyimpangan yang ke arah negatif. Ya, seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Desi. Mungkin boleh dilanjut oleh Dr. Lingga. Dokter, untuk closing statementnya terkait tema kita hari ini. Baik, mungkin lebih ke pesan ya, pesan untuk adik-adik. Jadi tadi seperti kita sudah bahas, kesehatan reproduksi itu sangat penting, bukan hanya buat diri sendiri, tapi buat nanti ke bawah, artinya ke keturunan, ke keluarga, itu semua sangat berpengaruh oleh kesehatan reproduksi. Maka jaga kesehatan reproduksinya, terutama yang mungkin hari ini udah ada keluhan atau keluhan di bagian perut, bagian bawah, itu boleh pergi berobat, jangan dibiarkan keluhan itu terus menerus. Ada keluhan haid juga, serta untuk memeriksakan kesehatannya karena sangat-sangat berpengaruh. Lalu juga yang terutama mungkin untuk adik-adik, ternyata di sini sudah ada yang sering dapat pendidikan mengenai kesehatan reproduksi, itu ajarkan kepada teman-teman, keluarga, adik-adiknya, atau mungkin sepupunya, keluarganya lah, semuanya mengenai kesehatan reproduksi itu. Jadi jangan disimpan untuk diri sendiri, ajarkan kepada orang sekitar bahwa itu perlu, dan jika memang ada keluhan itu wajib atau disarankan lah untuk memeriksakan, jangan disimpan sendiri, mungkin itu. Ya, terima kasih Dr. Lingga. Bu Rin, dipersilakan untuk closing statement terkait tema kita hari ini. Terima kasih Mbak Putri. Closing statement saya adalah untuk anak-anakku semua, siapkan mental, siapkan bekal kita ke depan secara biologis juga, agar supaya kalian semua generasi muda memiliki ilmu yang cukup, memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup untuk mengisi kepala kita, mengisi banyak lagi pengalaman yang lebih positif untuk menggapai Indonesia 2045. Karena masa depan Indonesia, masa depan Provinsi Kepulauan Riau ada di tangan kalian semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Rit. Karena kita sudah berada di penghujung acara, jadi saya ucapkan terima kasih kepada narasumber-narasumber yang hebat kita ini, dan juga adik-adik yang tadi menyimak dan juga ikut berpartisipasi dalam menjawab dan lain sebagainya ya. Terima kasih. Saya Putri Amini, sampai jumpa di dialog khusus selanjutnya. Batam TV, inspirasi Kepri.